Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to the English virtual class with me, Miss Mega Yuladari. How are you today? Good? Super good? Awesome? I hope that everyone's doing great today. Miss Mega harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Well, hari ini kita akan belajar topik baru di chapter yang baru. Kita akan belajar di chapter 3 tentang must, have to, dan juga should. Mungkin kalian sangat familiar dengan 3 kata ini, tapi penggunaannya, apakah kalian sudah tahu tepat atau tidak selama ini kalian menggunakan? So, let's check this out. Well, in this lesson, you can learn about the modal verbs must, have to, and should. Do you know the difference between must, have to, and should? Apakah kalian tahu apa sih perbedaan dari ketiga kata ini? Walaupun maknanya sama, mereka berbeda. Ya, sudah saya sampaikan tadi. Oke, jangan lupa untuk mencatat materi kali ini. Karena kita akan banyak sekali membahas hal-hal yang sangat sederhana namun penting dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. So, let's check this out. Well, yang pertama kita akan belajar tentang kata must. Must, kita semua tahu artinya harus. Oke, when do we need to use it? Kapan sih kita harus menggunakan kata must ini? Kapan ya? Oke. Yang pertama, kita akan gunakan must saat kita obligation you will strongly about. Saat kita merasa memiliki kewajiban yang sangat amat kuat, sangat amat penting. Ya, kita ngomongin obligation di sini. Kalau kita ngomongin tentang must, ya. Oke. I must remember to do my task. I must remember to do my task. Perhatikan di sini ya. Saya harus ingat untuk mengerjakan tugasku, tugas-tugas saya. Ya, saya harus ingat. Jadi ini adalah sebuah kewajiban yang amat sangat kamu rasakan. Maka kamu harus menggunakan kata must di sini. Dan must di sini sifatnya ke personal, lebih ke personal diri kalian sendiri. Ya, akan berbeda lagi dengan yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, perhatikan. Kalau kita menggunakan must, lebih ke personal, lebih ke kitanya, gitu ya. Dan juga situasi. Situationnya akan tergantung kepada keadaan kita saat itu juga. Lebih ke personal, lebih ke situational. Ingat, untuk penggunaan kata must. Yang pertama, obligation. Yang kedua, kita gunakan must untuk strong recommendation. Untuk rekomendasi yang sangat kuat. Ya, rekomendasi yang sangat kuat. You must watch the movie. It's an amazing story. Kamu harus tuh nonton film ini. Ini tuh keren banget ceritanya. Nah, ini kita bisa gunakan must juga ya. Strong recommendation about must. Ya, dengan menggunakan kata must. Kalian bisa membuat contoh sendiri kan? Dan kalian juga mungkin sering menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya ini, for example, you must try these chips. It's really yummy. Example, kamu harus cobain nih, ya. Cobain nih chip ini enak banget loh, ya, itu contohnya. Next, number 3, saying something forbidden. Saying something forbidden, ini pasti kita akan gunakan bentuk negatifnya, karena forbidden di sini artinya terlarang, ya, tidak boleh, tidak harus, nggak boleh, ya. You must not use mobile phone in the classroom. Kamu tuh nggak boleh, kamu tuh dilarang pakai HP di kelas. Ya, kita bisa singkat dengan you mustn't. You mustn't use mobile phone in the classroom. Ya, biar tidak terlalu panjang, kita bisa gunakan you mustn't use mobile phone in the classroom. Mustn't. Repeat after me. Mustn't. Ya, must. Mustn't. Oke. Biasanya kalau kita ngomongin tentang larangan, forbidden, kita biasanya ada gunakan sign di sini. Ya, ini lebih ke sign.
You mustn't use mobile phone in the classroom. Kita juga bisa kok pakai ability seperti yang kemarin kita bahas. Kita kan kemarin pakai ability-nya, masih ingat? Ability-nya kita pakai can. Ability and inability. Kita ngomongin can't. You can't use mobile phone in the classroom. Boleh nggak, Miss? Boleh. Boleh ya? Oke. That's for must. 3, ingat-ingat, obligation you feel strongly about. Yang kedua, strong recommendation. Dan yang ketiga, saying something forbidden. Next, when we use have to. What about this? Have to. Apa sih bedanya dengan must? Ingat, kalau have to, kita gunakan masih di obligation. Ya, masih di obligation. Obligation tadi masih ingat artinya kewajiban. Tapi di sini, kewajiban di sini berdasarkan keadaan, aturan, atau hukum. Kalau tadi di must lebih ke personal, lebih ke diri kita sendiri, tapi kalau kita mau gunakan have to untuk obligation, untuk kewajiban, kita biasanya gunakan saat keadaan tertentu, aturan tertentu, atau hukum tertentu. Kita gunakan have to. For example, we have to follow the teacher's instruction. Kita tuh harus ikutin instruksi dari bapak atau ibu guru. Gitu ya. We have to, ingat. We, subjek, diikuti kata kerja bentuk pertama, have to. Tapi kalau subjeknya my dad, subjeknya my dad, kata ganti pronounnya adalah he. Maka kita gunakan has. Ingat ya, subjek pronoun untuk he, she, it kita gunakan has. Kita gunakan has, begitu ya. Kita gunakan has. So, my dad has to exercise every week. Ini situational. Ini circumstances. Jadi, mungkin ayahnya sakit, jadi harus olahraga setiap minggu. Begitu. Ya, begitu ya. Paham, ingat subjeknya juga ya. Jangan sampai salah. Oke, next. When we use have to say something is not necessary. Ya, kamu mau gunakan have to kalau kamu ingin mengatakan sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak. Nggak terlalu penting. Ya, sesuatu yang tidak terlalu diperlukan. Contohnya, you don't have to do this if you don't want to. Kamu tuh nggak harus kok lakuin ini kalau kamu nggak pengen. Itu contoh kalimatnya. Ya, you don't have to do this homework if you don't want to. Kamu nggak perlu kok ngerjain PR ini kalau kamu nggak pengen. Contohnya, ya, itu untuk have to. Kemudian yang ketiga, strong recommendation. Sama, boleh menggunakan must, boleh menggunakan have to. You have to try this ice cream, it's so yummy. Kamu harus nih cobain es krim rasa yang ini nih. Harus nih cobain es krim ini nih. Gitu. Ya, sama dengan must, namun lebih familiar kita gunakan have to oleh native ya. Native itu ya orang luar sana lebih sering menggunakan have to daripada must kalau mau merekomendasikan sesuatu. Ya, you have to try this ice cream. You have to watch this movie. You have to read this book. Nah, itu lebih sering digunakan oleh orang native. Ya, itu untuk have to. Kemudian, yang terakhir, kita akan gunakan should. Let's discuss about this. Ya, let's discuss about this. Sorry, ini ada typo ya, discuss. Let's talk about should. Kapan lalu kita gunakan should? Harus juga nih artinya. Ya, harus juga nih. Kemarin kalian juga udah bahas ini di chapter sebelumnya. Di chapter 1, you talk about opinion, giving and asking about opinion. You should. Tapi kita akan lebih rinci lagi hari ini. Oke, let's discuss about should. Yang pertama, kapan kita gunakan should? Kalau kita tentang ngomongin advice, apa artinya? Nasihat. Kalau kita mau ngomongin nasihat, kita mau memberi nasihat, kita biasanya pakai kata should di sini. Contohnya, you should try once more. I'm sure you can get it. Kamu tuh harus cobain ini sekali lagi. Aku percaya kok kamu bisa melakukannya. Aku percaya kok kamu akan dapat meraihnya. Contohnya, kalau kamu mau menggunakan kata lalu,
kalau kamu menggunakan kata should untuk memberi advice, kamu juga bisa kok menggunakan should untuk memberi negative advice, untuk memberi negative advice, yaitu nasihat yang negatif bentuknya ya. Contohnya, you shouldn't work so hard, take a break sometimes. Ya, kamu tuh nggak perlu kerja terlalu keras. Cobalah istirahat sekali. Ya, cobalah istirahat sesekali. Nah, itu untuk memberi suatu advice, nasihat yang bentuknya negatif. Negatif di sini bukan arti atau maknanya yang negatif, tapi kalimatnya yang artinya negatif. Shouldn't, should not. Ya, you shouldn't. Ya, repeat after me. Shouldn't, shouldn't. This is should. This is shouldn't. Ya, you shouldn't work so hard. Take a break sometimes. Nah, gitu ya contohnya. Good. Next, give your opinion. Nah, ini dia yang kalian kemarin pakai saat di chapter 1. Asking and giving for opinion. Ya, saat kalian mau memberi sebuah pendapat. Ya, sebuah pendapat, kamu bisa menggunakan kata should. Contohnya, if you want to pass the exam, you should learn harder. Kalau kamu mau lulus nih ujian ini, kamu harus belajar lebih keras lagi. Nah, itu dia. If you want to pass the exam, you should learn harder. Ya, ada kata should di sini untuk giving for opinion. Okay, now let's conclude. Jadi, kalian bisa lihat dari tabel di sini. Kalau kalian mau ngomongin tentang obligation atau necessity, yang bentuknya tadi situational, ya, situational eksternal, bukan personal, kamu bisa menggunakan lebih ke have to. Tapi kalau lebih ke personal, lebih ke diri kalian, must pakainya. Obligation, kewajiban, personal pakai must. Oke? Kalau kamu mau ngomongin yang nggak terlalu diperlukan, tadi if it's not necessary, kamu boleh gunakan atau lakukan atau tidak, you need to use don't have to. Seperti contoh tadi, you don't have to work harder. Take a break sometimes. Ya, boleh. Kewajiban. Kemudian prohibition atau forbidden, mustn't. Yang tadi kalian lihat ada sign contohnya, itu bisa kalian gunakan. Kemudian advice or negative advice, ya tadi should and shouldn't. Kemudian ada strong recommendation, boleh gunakan have to, boleh gunakan must. Tapi saya prefer to use have to karena ini lebih familiar untuk digunakan. Ya, okay, I think that's all from me, everyone. Thanks a bunch. I hope that you can learn a lot of things today. Stay healthy, stay at home, and don't forget to subscribe this channel. See you until next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.